Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Bayu Pradana. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan akan membahas sejumlah hal, di antaranya kerjasama bilateral Indonesia dan juga Turki. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung kondisi terkini di Istana Bogor. Kita akan bergabung dengan rekan Jen Cahyadi di sana. Selamat pagi Jen Cahyadi. Jen, seperti apa persiapan untuk nantinya menyambut kedatangan Presiden Erdogan di sana? Ya, Bayu dan juga pemirsa, ya tentu saja saat ini masih banyak persiapan yang dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor. Salah satunya personel yang dikerahkan hari ini ada 1.000 lebih personel yang dikerahkan untuk menyambut kedatangan Presiden Turki setelah malam tadi Presiden RI Prabowo Subianto sudah menyambut Presiden Turki Erdogan di Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga bersama dengan istrinya. Lalu kemudian Presiden Prabowo juga sudah sempat mengantarkan keduanya ke tempat untuk bermalam atau menginap. Nah, ini kalau kita lihat pada malam tadi Presiden Prabowo Subianto juga sempat satu mobil atau berada dalam satu kendaraan yang sama dengan Presiden Turki Erdogan dan juga istrinya. Dan hari ini yakni untuk pertemuan bilateral antara kedua negara, tentu saja dengan dua kepala negara, dan ini diharapkan dapat menjadi suatu pertemuan bilateral yang akan nantinya menghasilkan kerjasama atau kesepakatan yang baik untuk kedua negara tersebut ya. Nah, kalau semalam kita lihat juga ada yang mendampingi ya Bayu dan juga pemirsa, diantaranya ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, kemudian ada Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Nah, nanti akan kita lihat siapa saja yang akan hadir pada hari ini di Istana Kepresidenan Bogor yang turut untuk mendampingi pertemuan bilateral kedua negara tersebut antara Indonesia dan juga Turki. Dan pertemuan atau kunjungan dari Presiden Turki ini diagendakan untuk 2 hari ya, hari kemarin yang memang sudah sampai pada sore hari dan juga hari ini. Dan nanti direncanakan agenda atau pertemuan akan dilakukan mulai pukul 10 pagi kira-kira mungkin sampai siang. Nanti akan kita lihat juga apa hasil yang akan dibicarakan ya oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan memang kalau kita lihat dari kedua negara ini, Indonesia dan Turki, memang memiliki beragam kesepakatan ya yang memang sudah dijalin. Nah, kalau saat ini memang nanti diproyeksikan akan ada penjajakan pengembangan bersama jet tempur generasi kelima. Nah, ini juga menarik nantinya, mengingat ini menjadi salah satu concern dari Presiden Prabowo Subianto juga untuk pengembangan ini. Dan agenda utama untuk kunjungan ini juga akan mencakup pertemuan pertama High Level Strategic Cooperation Council atau HSLC antara kedua negara ini, di mana kalau HSLC atau HSLC ini merupakan forum bilateral tertinggi antara kedua negara, karena kedua negara ini akan mendapatkan nanti kesepakatan atau kerjasama yang diwakili atau dibicarakan oleh kedua masing-masing kepala negara. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa kesepakatan yang akan diambil ataupun kerjasama yang akan diambil antara kedua negara tersebut dari kedua kepala negara ini. Dan seperti pertemuan-pertemuan dengan kepala negara yang sebelumnya sudah diadakan atau dilaksanakan ya di Indonesia ini, Presiden Prabowo Subianto menerima tamu negara tersebut di Istana Kepresidenan Bogor. Nah, hari ini juga sama, nanti akan disambut oleh berbagai segmen atau berbagai pihak ya, mulai dari personel anggota kepolisian, kemudian anggota TNI, kemudian nanti juga akan ada anak-anak atau adik-adik sekolah di kawasan Bogor ini akan menyambut
bersama-sama beramai-ramai menyambut kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Nah, nanti akan kita lihat juga apakah akan ada hiburan-hiburan seperti tari-tarian yang biasanya memang juga ditampilkan pada saat penerimaan tamu kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, dan kami juga masih akan memantau ini persiapannya akan seperti apa nantinya. Penerimaannya akan seperti apa, dan yang tentu saja yang kita masih cari tahu pertemuan ini akan membahas apa dan kesepakatan apa yang nantinya akan diambil di antara kedua negara ini, mengingat pertemuan ini langsung diwakili oleh kepala negara kedua negara tersebut. Sementara itu, Bayu. Jen, apakah Anda sudah mendapatkan informasi nantinya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan ini akan melewati jalan mana saja, sehingga nantinya ini bisa menjadi antisipasi bagi masyarakat sekitar untuk bisa melintas jalan-jalan mana yang bisa mereka pilih? Ya, kalau tadi kita pantau sepanjang jalan ya dari pusat kota Jakarta menuju ke Istana Kepresidenan Bogor, pagi tadi memang belum ada pengamanan atau penjagaan di sepanjang jalan dari Jakarta ke Bogor ya. Namun tadi kami kalau sempat memantau pengamanan ini ada di jalur terdekat dari Istana Kepresidenan Bogor. Nah, kalau untuk informasi jalurnya sendiri kami belum mendapatkan informasi secara pasti, namun yang pasti untuk pengamanan ketat sendiri pastinya sudah dipersiapkan di sekitar Istana Kepresidenan Bogor dan juga di hotel tempat Presiden Turki dan juga istrinya menginap di Jakarta. Nah, nanti akan kita tanyakan tentu saja ya kepada rekan-rekan ataupun kepada informan yang ada di sini, jalan mana atau jalur mana yang akan ditempuh oleh Presiden Turki saat menuju dari Jakarta ke Istana Kepresidenan Bogor. Sementara itu, Bayu. Baik, Jen, kemudian biasanya dari pihak istana ini juga ada beberapa informasi yang biasanya diberikan kepada para pewarta dari istana, termasuk Anda juga yang biasa meliputi istana, Jen. Sejauh apa informasinya yang telah diberikan pihak istana kepada para rekan-rekan jurnalis termasuk Anda, Jen, saat ini? Ya, kami para pewarta khususnya di Istana Negara yang meliputi Istana Negara ini, kalau tadi kami berangkat bersama-sama karena untuk antisipasi nanti adanya keramaian atau kepadatan yang ada di jalur dari sekitar Istana Kepresidenan Bogor, sehingga kami tadi diarahkan untuk berangkat bersama-sama menuju ke sini. Dan informasi terakhir yang kami terima, nantinya acara akan dimulai pada pukul 10 pagi. Namun di samping itu tentu saja persiapan sudah dilakukan ya sejak pagi hari, termasuk pada saat ini juga masih dalam persiapan. Tadi kami juga sempat melihat nanti akan ada marching band begitu dari pihak TNI, kemudian ada kuda dari kepresidenan, kemudian tadi juga sudah kami sempat sebutkan ada anak-anak sekolah yang nanti ikut menyambut kedatangan Presiden Turki. Dan sejauh ini untuk informasi yang kami terima tadi untuk jam mulainya pertemuan antara kedua kepala negara ini, dan untuk pembahasan atau nantinya kesepakatan apa yang akan diambil atau yang akan dibahas nantinya oleh kedua negara ini, kami hanya mengetahui beberapa informasi. Nah, salah satunya tadi pertemuan pertama untuk High Level Strategic Cooperation Council antara Indonesia dan juga Turki. Nah, ini adalah pertemuan bilateral tertinggi levelnya ya, karena yang melakukan pertemuan ini kedua kepala negaranya langsung. Nah, ini menjadi salah satu informasi baru juga ya untuk kami, karena kemungkinan nanti yang akan dibahas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Presiden Turki Erdogan juga
tidak hanya satu bahasan atau satu poin bahasan saja, karena Indonesia dan Turki ini juga sebelumnya sudah memiliki kesepakatan juga. Nah, sementara itu di samping itu Indonesia dan Turki juga sama-sama berada di organisasi dunia yang sama. Nah, salah satunya ada Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Nah, ini ada beberapa pihak juga yang mengharapkan ini dengan ada datangnya Presiden Turki ke Indonesia, di mana Indonesia dan juga Turki merupakan dua negara dengan populasi Islam yang banyak di dunia ya. Ini juga nantinya dapat membahas isu-isu Islami seperti itu yang tentu saja membawa perdamaian dunia. Nah, selain itu juga Indonesia dan Turki berada di dalam Organization for Economic Cooperation. Nah, ini kalau tadi berada di dalam lingkup organisasi agama ya, kalau ini di organisasi ekonomi. Jadi ada beragam organisasi yang keikutsertaan Indonesia dan juga Turki secara bersamaan di dalam satu organisasi yang sama, dan tentu saja nanti diharapkan akan muncul kesepakatan atau bahasan-bahasan yang baru yang tentu saja nanti akan berujung pada perdamaian dunia di antara Indonesia dan Turki untuk dunia, seperti itu. Bayu. Artinya sudah ada yang disiapkan. Menarik sekali, ini ada beberapa hal yang telah disiapkan untuk menyambut Presiden Erdogan nantinya, seperti ada sebutkan ada marching band, kemudian ada anak-anak, dan yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana nanti kita menantikan apa saja yang akan dibahas ketika Presiden Erdogan ini akan tiba dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di sana Bogor sana. Tapi Jen, seperti apa sih antusias dari masyarakat yang ada di sekitar sana tadi selama Anda perjalanan menuju ke Istana Bogor? Mungkin Anda melihat apakah memang dengan adanya kehadiran Presiden Erdogan ini juga pastinya mencuri perhatian mereka, atau seperti apa, Jen? Jen, Anda bisa mendengar saya, Jen? Ya, Bayu. Ya, nampaknya saya kesulitan untuk mendengarkan pertanyaan Anda ya. Namun yang dapat saya tangkap di sini, ya betul sekali, nanti penyambutannya kemungkinan akan sama seperti penyambutan kepala negara yang sebelumnya sudah dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor maupun di Istana Negara di Jakarta ya. Tadi sudah disebutkan seperti ada marching band, kemudian ada kuda kenegaraan ya, pasukan berkuda seperti itu, kemudian nanti akan ada anak-anak, dan kemungkinan nanti juga akan ada tari-tarian khas Indonesia ya, tentu saja untuk memeriahkan nantinya pertemuan atau penyambutan Presiden Turki Erdogan. Nah, kami juga bisa jelaskan di sini memang situasi atau suasana di Istana Kepresidenan Bogor sendiri sangat kondusif karena adanya penjagaan yang cukup ketat ya di kawasan Istana Kepresidenan Bogor. Dan kalau di kawasan luar dari Istana Kepresidenan Bogor tadi juga sempat ada sedikit kepadatan karena adanya pengamanan yang cukup ketat tersebut. Jadi tadi kalau kita lihat di luar sebelum masuk ke kawasan Istana Kepresidenan Bogor, kemungkinan ini untuk warga Bogor ya yang melintas di sekitar Istana Kepresidenan Bogor, ada beberapa jalur-jalur yang memang ditutup dan juga dialihkan, sehingga menyebabkan sedikit kepadatan yang ada di luar sana. Nah, sementara itu Bayu, yang dapat saya laporkan, nanti jika ada perubahan atau pergerakan atau ada informasi baru tentu saja akan kami sampaikan ya, terutama informasi-informasi dari Biro Pers Istana Negara dan informasi lainnya. Bayu. Ya. Jen, terima kasih banyak. Untuk sementara kami cukupkan dulu informasi dari Anda. Kami akan terus memantau bagaimana nanti penyambutan dari Presiden Erdogan. Dan tetap jaga kesehatan, Jen, di sana bersama dengan juru kamera. Dan selamat bertugas kembali, Jen. Terima kasih banyak.
Dan pemirsa, sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari lokasi tempat Presiden Erdogan bermalam di Jakarta tepatnya. Kami akan langsung menunjukkan yang adalah kondisi terkini dari tempat Erdogan menginap yang berada di Kuningan. Kita bisa melihat ada sejumlah pengamanan di depan salah satu hotel yang ada di sana, yaitu Hotel Ritz-Carlton di Kuningan. Pengamanan di depan, kita melihat ada beberapa mobil van untuk mengamankan lokasi. Meski demikian, hal ini tidak membuat sejumlah aktivitas dari masyarakat sekitar ini juga berubah atau terganggu demikian. Dan kita masih menantikan bagaimana nantinya Presiden Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, ini akan keluar dari tempat bermalamnya di Kuningan dan menuju ke Istana Bogor, pemirsa. Rencananya nantinya diagendakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini akan tiba di Bogor ini pada pukul 10 pagi. Namun sekali lagi meski demikian masih belum terlihat adanya tanda-tanda dari Presiden Erdogan untuk keluar dari hotel di Bilangan Kuningan. Kita melihat juga lalu lintas di sana masih normal, cukup normal. Kita bisa melihat cukup ramai lancar. Ada sejumlah kendaraan roda 2, kemudian juga ada ojek online demikian yang masih beraktivitas di sana. Cukup sibuk maksud kami terlihatnya di sana. Meskipun ada sejumlah pengamanan yang kita bisa melihat ini sedikit ekstra dibanding dengan hari-hari biasanya. Dan kita akan bersama-sama nantikan bagaimana Presiden Recep Tayyip Erdogan ini akan bertolak menuju ke Istana Bogor. Sementara pemirsa, Anda bisa melihat di sebelah kanan layar Anda merupakan kondisi semalam di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjemput Presiden Recep Tayyip Erdogan di Halim Perdana Kusuma. Anda tadi juga melihat ada serangkaian mobil dari Presiden Recep Tayyip Erdogan yang melintas. Iringan yang cukup ketat dari motor 4Rider juga memimpin atau membuka jalan dari mobil Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dan kita bisa melihat suasana semalam yang diguyur hujan, meskipun tidak deras, tapi juga hujan gerimis yang cukup intens mengguyur Halim Perdana Kusuma menyambut Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dan tentunya sempat kita saksikan bersama Prabowo Subianto. Kita lihat kembali gambarnya di mana Presiden Prabowo Subianto ini cukup hangat menyambut Presiden Recep Tayyip Erdogan dari pesawatnya. Dan tentunya kami akan kembali mengajak Anda pemirsa untuk menunggu nantinya agenda berikutnya dari Presiden Turki yang berkunjung ke Indonesia, yaitu Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali menginformasikan pada Anda terkait kehadiran dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Tetaplah bersama kami di Breaking News. Kakak bangga deh kamu berhijab. Apa nih? Rambutku kusut, jadinya gampang patah dan wanginya nggak segar. Mau aku spill tipsnya nggak? Spill dong kak. Aku juga bisa pakai nggak?
Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar, tinggal shake, spray, slay aja. Rambut jadi halus dan lembut banget. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Mari kita sambut David Bayu and Friends. Royco, gurih-gurih mantap, Gurih-gurih mantap. kicik bungkusnya, gurih bumbunya, mantap kaldunya dan lezat rasanya. Royco, lah gurih-gurih mantap. Royco, Cukup Royco aja, semua jadi gurih mantap. Perjalanan dimulai dari sebuah pilihan demi sebuah pengalaman. Pilihan untuk bermimpi lebih besar, lebih jauh, dan lebih tinggi dari sebelumnya. Karena pengalaman bukan hanya tentang kemana kamu pergi, tetapi juga bagaimana kami memastikan kenyamananmu. Cerita awal yang baru dimulai dari kamu, harapan kamu, tujuan kamu, awal kamu yang baru. A new chapter starts with you. Sinar UV bikin bintik hitam dan kusam. Jangan berlindung kayak gini, tapi gini. Baru Glow and Lovely UV 2 Sunscreen. Cukup 2 jari. SPF 50 melindungi dari UV, vitamin C mencerahkan. Baru Glow and Lovely UV 2 Sunscreen. Bundesliga Live iNews Premium Sports. Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Ada satu momen ketika kita tak terhentikan. Dedikasi dan impian kitalah yang membuat kita terus maju. Milton Sugar Free. Enjoy your moment. Kita ingin menang demi bangsa. Matahari yang buat kulit belang tak akan hentikan kita. Vaseline UV Extra Brightening baru dengan Glutaglow 30 kali kekuatan antioksidan untuk kulit lebih cerah dan terasa lembab dalam 3 hari. Kembalikan cerahmu dengan Vaseline baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Noda gelap di ketiak, Dove solusinya. Oh, Dove Dio? Baru Dove Deodoran Serum. Dove serum pertama di Indonesia dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak. Dove. Best banget sih. Aku mampir ya. Masuk tempe orek yuk. Wah, enak tuh. Tuh, gula merahnya mana? Tempe orek enaknya pakai bango. Untuk setengah papan tempe cukup 3 sendok makan. Karena kecap bango dengan malika dan 100% bahan alami, bikin tempe orek coklat keemasan, aroma memikat, lezat. Tempe oreknya lebih enak. Praktis lagi. Karena rasa tak pernah bohong. Glow and Lovely kali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Putar-putar di wajah, bilas. Dengan vitamin B, C, E, dan 12 HSA, wajah bersih cerah seketika. Baru Glow and Lovely Dermaglow Facial Foam. Pemimpin rakyat, Senin hingga Jumat di iNews. Terus berlatih. Terus menjadi lebih baik. Karena setiap usaha dan setiap noda mendekatkan kita pada kemenangan. Dengan teknologi laser clean, Rinso Anti Noda baru. Juaranya angkat 5 noda bandel. Bersih tanpa bekas. Tebarkan aroma mewah, pakaian kembali bersih setiap kali cuci. Sehingga kamu bebas beraksi. Rinso Anti Noda baru. Juaranya angkat 5 noda bandel. Pemirsa, ada kembali di Breaking News pemirsa terkait persiapan nantinya kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang sudah tiba di Indonesia semalam dan akan berkunjung ke Istana Bogor pada hari ini pemirsa. Dan pemirsa, momen hangat dan akrab terjadi saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa malam. Presiden Prabowo juga mengantarkan Erdogan hingga ke hotel.
Hujan turun cukup deras saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa malam. Erdogan tiba bersama istrinya, Emily Erdogan. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan. Ditemani Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo menanti Erdogan turun dari tangga pesawat. Kemudian Erdogan dan Prabowo berjalan bersama dalam naungan payung yang digenggam Erdogan. Kehangatan kedua pemimpin negara ini pun menyeruak di tengah cuaca dingin dan rinai hujan. Prabowo dan Erdogan lantas menaiki mobil yang sama menuju sebuah hotel di Kuningan, Jakarta. Prabowo mengantarkan Erdogan hingga hotel tempat Erdogan menginap. Dan hari ini, kedua kepala negara melakukan pertemuan Dewan Kerjasama Strategis tingkat tinggi di Istana Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Prabowo juga pernah bertemu Erdogan di Ankara, Turki saat masih menjabat Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di bawah tetesan air hujan, Presiden Prabowo menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Halim Perdana Kusuma malam tadi. Momen keakraban tersaji saat Erdogan memayungi Prabowo menuju mobil. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa malam. Hujan turun cukup deras saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan istrinya Emine Erdogan tiba. Kemudian Erdogan dan Prabowo berjalan bersama dalam naungan payung yang digenggam Erdogan. Kehangatan kedua pemimpin negara ini pun menyeruak di tengah cuaca dingin dan rinai hujan. Prabowo dan Erdogan lantas menaiki mobil yang sama menuju sebuah hotel di Kuningan, Jakarta. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuturkan kunjungan ke Indonesia merupakan bagian upaya memperkuat hubungan bilateral Turki dan Indonesia serta negara-negara anggota ASEAN. Erdogan menegaskan Indonesia sebagai tuan rumah Sekretariat Jenderal ASEAN memegang peranan penting dalam kerjasama tersebut. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan kunjungan Erdogan pada 11 dan 12 Februari merupakan bagian upaya memperkuat hubungan bilateral Turki dan Indonesia serta negara-negara ASEAN. Kunjungan Erdogan menjadi momen penting untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Erdogan diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Bogor hari Rabu. Sebelumnya, Erdogan telah berkunjung ke Malaysia dan melanjutkan kunjungan ke Pakistan usai dari Indonesia. Bilateral Indonesia dengan Turki terus berkembang. Kedua pemimpin negara pernah bertemu beberapa kali sejak era Presiden Joko Widodo.
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki terus berkembang, termasuk melalui kunjungan kenegaraan para pemimpin kedua negara. Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Turki pada 2017 dan disambut dengan upacara kenegaraan yang melibatkan pasukan berseragam Ottoman, simbol sejarah Turki yang kaya. Sebaliknya, Erdogan terakhir kali mengunjungi Jakarta pada 2015. Pada Agustus 2019, Erdogan memastikan akan memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Indonesia pada awal 2020. Dalam pertemuan di Osaka, Erdogan menyampaikan rencana tersebut dan meminta persiapan dilakukan secara intensif melalui komunikasi dengan tim kepresidenannya. Kunjungan Erdogan pada 2025 diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis kedua negara ini, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Melalui kunjungan ini, Indonesia dan Turki akan terus membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap stabilitas regional maupun global. Ya pemirsa, dan kami akan mengajak Anda untuk kembali melihat suasana terkini di depan penginapan Presiden Turki Erdogan di Kuningan dan juga suasana di Istana Bogor di mana Presiden Prabowo akan menjamu Presiden Erdogan hari ini. Kita akan melihat yang pertama ini adalah dari lokasi tempat Erdogan bermalam di Kuningan, pemirsa, bertepatan di Hotel Ritz-Carlton. Anda bisa melihat di Kuningan juga ini telah ada bendera Indonesia dan Turki di sana menyambut kedatangan dari Presiden Erdogan. Dan kita masih belum melihat adanya tanda-tanda dari Presiden Erdogan yang akan keluar dari pintu Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta. Dan cukup padat di sana lalu lintasnya, belum ada juga rekayasa lalu lintas. Untuk nantinya Presiden Erdogan bertolak menuju ke Istana Bogor. Meski demikian ada sejumlah pengamanan yang dilakukan di depan hotel. Aktivitas yang terlihat seperti biasanya juga masih terus berlanjut pada pagi hari ini. Ada sejumlah masyarakat yang bekerja dan melakukan aktivitasnya pada pagi hari ini. Meskipun di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta, ini sedang ada tamu yang cukup penting, cukup terhormat, tamu kenegaraan, yaitu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Rencananya nanti Presiden Erdogan ini akan bertolak dan akan tiba di Istana Bogor pada pukul 10 pagi hari ini. Dan kita akan melihat bagaimana persiapan di Istana Kepresidenan Bogor. Yang ada di kanan layar Anda pemirsa adalah kondisi terkini dari Kepresidenan, maksud kami Istana Kepresidenan Bogor, di mana sejumlah petugas ini sudah bersiap. Dan tadi juga kita sudah bersama-sama mendengar percakapan kita atau dialog kita dengan jurnalis iNews Jen Cahyani yang sudah berada di Istana Kepresidenan Bogor, yang juga sudah mengabarkan kepada kita semua apa saja persiapan yang telah dilakukan di Istana Bogor. Dan informasi yang kami dapatkan pemirsa, nantinya berbeda dengan di Kuningan, di Istana Bogor nantinya akan ada pengalihan arus yang akan diterapkan sementara. Di mana di pengalihan di Istana Bogor, maksud kami, di Istana Bogor nantinya akan ada pengalihan arus yang akan diterapkan. Di antaranya kendaraan dari Baranang Siang ini akan dialihkan ke kiri. Kemudian dari Simpang Juanda dialihkan ke Paledang hingga Jembatan Merah. Kendaraan dari Simpang Terpadu 5A akan ditahan saat rombongan memasuki KM 38 Jagorawi. Kemudian juga dari Jalan Ahmad Yani ke Air Mancur dialihkan ke Jalan RE Marta Dinata. Dari 9A Simpang BOTR dialihkan ke Jalan Pandu Raya. Kemudian juga telah disiapkan jalur alternatif, ada sejumlah jalur alternatif yang dapat masyarakat Bogor
gunakan untuk menghindari kepadatan. Ada 7 diantaranya, itu ada Jalan Roda, kemudian Jalan Padasuka, Jalan Warung Bandrek, Jalan Rangga Gading, Jalan Lawang Saketeng, Jalan Pedati, dan juga Jalan Kampung Cincau. Dan ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan bagi Anda masyarakat Bogor atau Anda yang akan melintas di Bogor. Selain adanya kunjungan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, juga nanti sekitar pukul 13 sampai 14 ini juga ada perayaan Cap Gomeh di sana, sehingga beberapa jalur yang telah saya sebutkan tadi ini mungkin dapat Anda jadikan untuk referensi sebagai jalur alternatif Anda, pemirsa. Dan kita masih akan menantikan nantinya bagaimana Presiden Erdogan nantinya akan keluar dari tempatnya bermalam. Seperti yang ada di kiri layar Anda, pemirsa, ada pengamanan yang cukup ketat di sana. Pemirsa, ada beberapa yang telah disiapkan untuk menyambut Presiden Erdogan nantinya dari rekan Jen Cahyani. Ada beberapa hal yang sudah disiapkan seperti marching band dan juga ada anak-anak sekolah yang sejak pagi tadi sudah berada di Istana Kepresidenan Bogor. Dan kita akan sama-sama menunggu nantinya bagaimana Presiden Recep Tayyip Erdogan ini akan hadir sekitar pukul 10 nanti di Istana Bogor. Namun kami akan kembali sesegera mungkin dengan informasi terbaru yang akan kami dapatkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Breaking News. Kita masih bersama-sama menunggu kehadiran dari Presiden Turki yang berkunjung ke Indonesia, Recep Tayyip Erdogan. Jika tadi kami sudah mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari Istana Bogor dan juga dari tempat Presiden Erdogan ini menginap di Kuningan, Jakarta. Kali ini kami akan kembali mengajak Anda bertolak ke Bogor, namun kita akan menuju ke depan istananya. Kita akan bergabung dengan rekan Furkon yang ada di sana. Rekan Furkon Munawar yang berada di luar Istana Bogor, Jawa Barat. Ya, selamat pagi. Selamat pagi rekan Furkon. Oke, siap. Anda bisa mendengar saya? Oke, siap. Dengan siapa nih? Ya, saya dengan Bayu Pradana, rekan Furkon. Anda bisa mendengar saya dengan jelas? Siap. Siap, jelas. Ya. Sangat jelas. Clear. Rekan Furkon, bagaimana kondisi terkini di depan Istana Bogor terkait nantinya akan menyambut kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan? Ya, sejak tadi pagi memang saya melihat mobilisasi anak-anak berseragam sekolah, lalu ada juga warga yang lalu lalang memastikan dia ingin melihat dari dekat kedatangan Presiden Erdogan. Ya. Begitu, Bayu. Ya, Anda bisa tunjukkan kepada saya, mungkin Anda bisa flip kamera Anda untuk menunjukkan kepada pemirsa juga bagaimana situasi terkini, sembari mungkin menjelaskan apa yang terjadi di luar sana. Posisi saya sekarang di depan gerbang Istana Bogor. Lalu kalau saya alihkan gambar ke sebelah kiri saya, di sana ada banyak warga sudah menunggu kedatangan Presiden Erdogan. Ini warga, kalau anak-anak sekolah masih terus berdatangan, mobilisasi untuk memastikan mereka ingin
menyambut ya Presiden Erdogan di sini, Bayu. Sementara ini kan positioning warga yang tengah menunggu kedatangan Presiden Erdogan sudah ada di depan gerbang istana ya, warga. Sementara mobilisasi anak-anak, dengan anak-anak kebetulan ditempatkan di beberapa titik, ada di Tugu Kujang, di depan gerbang Kebun Raya, lalu di lapangan Sempur, Bayu. Anak-anak dimobilisasi untuk menunggu di sana membawa bendera Turki maupun bendera Indonesia, Bayu. Ya, sepertinya penyambutan yang cukup meriah dan juga cukup ceria karena banyak anak-anak di sana. Namun juga pastinya banyak masyarakat umum yang berada di sana. Lalu sejauh apa mungkin batasan-batasan yang bisa mereka lakukan untuk melihat langsung Presiden Turki yang berkunjung ke Indonesia, Furkon? Ya, sejauh ini memang warga berada di trotoar ya. Mereka ditempatkan di trotoar, nanti dibarikade oleh petugas, sehingga mereka tidak akan mungkin bisa masuk ke badan jalan karena disteril oleh petugas. Tapi sementara ini mereka ditempatkan di sepanjang jalan trotoar yang ada di depan gerbang Istana Bogor ini, Bayu. Ya, Anda bicara steril, bagaimana dengan lalu lintas di sana? Apakah nantinya juga di depan Anda ini akan ditutup? Kami masih melihat banyak sekali kendaraan yang masih melintas. Apakah ini memang akan dibuka di jalan tempat Anda berada? Jadi ada dua opsi ini ya, kedatangan Presiden Prabowo, lalu kedatangan Presiden Erdogan. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau Presiden Erdogan nanti akan masuk melalui Tugu Kujang, dia kontraflow, jadi melawan arah masuk ke Jalan Harupat, naik ke Sempur, lalu baru ke gerbang istana. Lalu kalau Presiden Prabowo dia datang melalui jalur SSA, sistem satu arah, seperti halnya dulu sering dilakukan oleh Jokowi ya. Tapi kalau kedatangan Presiden Erdogan akan menutup jalan SSA, jadi Presiden Erdogan dari ringannya itu akan masuk melalui Tugu Kujang langsung kontraflow ke arah Jalan Harupat, naik ke Sempur, masuk ke gerbang utama Istana Bogor, Bayu. Ya, kemudian apakah nantinya saat Presiden Prabowo juga akan ada penutupan seperti yang akan diterapkan pada Presiden Erdogan? Dan mungkin Anda bisa menjelaskan sambil menunjukkan suasana sekitar Anda juga, Furkon, agar kami bisa mengetahui. Baik. Jadi saat ini ya, oke, siap sebentar ya. Saat ini suasana di depan ini, saya kebetulan posisi berdiri di depan gerbang Istana Bogor ya. Depan gerbang Istana Bogor, dan menunjukkan ya. Ya, ini saya kebetulan berada di depan gerbang Istana Bogor. Bersama saya juga ada Kapolres yang tengah menunggu di sini untuk memastikan jalur maupun pengamanan ini betul-betul bisa dipastikan steril. Dan sekarang kelihatannya sudah mulai ada pengaturan lalu lintas untuk kedatangan Presiden Prabowo, dan nanti setelah itu baru kedatangan Presiden Erdogan. Begitu, Bayu. Apakah ada informasi, Furkon, kapan nantinya Presiden Prabowo dijadwalkan akan tiba di Istana Kepresidenan Bogor? Informasinya sebentar lagi ya, ini soalnya sudah mulai ada pengaturan-pengaturan. Mungkin sekitar jam 9:30 mungkin ya, bisa dipastikan nanti Presiden Prabowo tiba di sini untuk menyambut kedatangan Presiden Erdogan yang menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa petugas akan datang sekitar jam 10-an ya, Presiden Erdogan. Ya, Furkon, apakah memungkinkan jika Anda sambil berjalan ini bisa mungkin ke arah kiri dan atau kanan, mungkin agar pemirsa iNews ini bisa juga merasakan hadir di sana, Furkon, sembari Anda menjelaskan? Oke. Ya. Oke, baik, sebentar ya. Saya sambil akan berusaha untuk mendapatkan gambar. Saya akan berusaha bergerak ya. Ya, ini kebetulan kerumunan warga yang tengah menunggu kedatangan Erdogan.
ada di sepanjang jalan trotoar di depan pintu gerbang Istana Bogor. Dan ini mereka terus berdatangan dari berbagai wilayah di Kota Bogor ini untuk memastikan mereka bisa melihat dari dekat kedatangan Presiden Erdogan. Ada juga beberapa petugas Polwan yang berusaha untuk mengatur kehadiran warga dan memastikan bahwa warga tidak masuk ke badan jalan demi menyaksikan. Itu baik. Ya, kami melihat ada sejumlah warga di sana yang juga banyak sekali anak-anak di sana ya Furkon ya untuk menyambut Presiden Erdogan. Jika Anda bandingkan dari hari-hari biasanya Furkon, seperti apa pengamanan di hari ini yang memang cukup spesial untuk menyambut Presiden Erdogan? Oh ya, tentu saja untuk penyambutan kali ini sangat spesial karena selain memobilisasi anak-anak, juga pengamanan juga cukup ketat di beberapa titik lokasi aparat kepolisian wanita maupun aparat kepolisian lainnya juga ditempatkan di beberapa titik memastikan bahwa jalur kedatangan juga aman, lalu mobilisasi anak-anak juga tidak mengganggu kedatangan iring-iringan Presiden Erdogan. Begitu Bayu. Ini saya juga melihat anak-anak berseragam sekolah masih sedang menunggu, mereka sedang menunggu arahan dari guru-gurunya untuk nanti pada saatnya kedatangan Erdogan mereka bisa langsung menyambutnya dengan membawa bendera Turki maupun bendera Indonesia replikanya. Begitu Bayu. Baik. Apakah Anda bisa mendekat ke anak-anak Furkon? Seperti apa persiapan mereka nantinya menyambut Presiden Erdogan hari ini? Siap. Oke, sebentar ya Bayu. Saya berusaha untuk mendekat ke anak-anak. Mereka sekarang sedang istirahat, menunggu, dan mereka kelihatannya sedang makan-makan snack. Kita memastikan mereka pada saat menyambut mereka tidak lapar ya. Ini anak-anak semua ini, anak-anak kita semua yang akan menyambut Presiden Erdogan. Ya, kita bisa melihat sejumlah anak-anak yang memang ini adalah siswa SD, sekolah dasar, yang telah membawa bendera Turki dan juga Indonesia. Apakah nantinya juga ada yel yang akan mereka nyanyikan ketika nantinya Presiden Erdogan ini akan melintas? Furkon? Apakah nantinya ada yel-yel yang akan anak-anak ini nyanyikan ketika Presiden Erdogan melintas? Ya, ini kelihatannya mereka sedang latihan menyanyikan kedatangan Erdogan juga. Mungkin terdengar sayup-sayup oleh Bayu ya, mereka sedang menyanyikan lagunya Giring kan ya? Giring Ganesha. Ya, oke. Gimana Bayu? Ya. Kami masih terus memantau Furkon bagaimana persiapan nantinya Erdogan ini akan tiba, yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi nanti akan tiba di Istana Bogor. Dan memang cukup meriah lagi-lagi dan cukup ceria karena juga diramaikan oleh anak-anak yang sudah berada di sana sejak pagi tadi, bahkan sudah semangat sekali untuk meramaikan penyambutan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk nantinya berkunjung tiba di Istana Bogor. Dan rekan Furkon yang sudah berada di sana, terima kasih banyak atas laporan dan juga visualisasi yang telah Anda berikan kepada pemirsa iNews. Dan kita masih akan terus menunggu pemirsa bagaimana nanti Presiden Erdogan akan tiba di Istana Bogor. Jangan kemana-mana, tetaplah di Breaking News.